Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini, saya akan melanjutkan kisah yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Iksan kemarin. Untuk teman-teman yang belum menonton part satunya, kami sarankan dulu untuk teman-teman menontonnya terlebih dahulu, yang linknya kami sertakan di deskripsi. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Oke, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kisah yang kemarin. Jadi di sini pada saat Iksan dan teman-teman ini kumpul di depan kosnya bersama teman-teman yang lain, dan tiba-tiba Mas Edi ini keluar dan duduk. Dan di sini teman-teman semuanya ini hanya diem karena memang waktu itu dilihatnya Mas Edi ini hanya diem, matanya ini kosong. Jadi ada sesuatu yang hal aneh, bahkan teman-teman ini sedikit takut ketika berkumpul dengan Mas Edi tersebut. Pada saat itu juga Mas Edi ini tanya kepada Mas Edi, "Ed, kamu ini keluarnya malam terus, kayak hantu Mas Edi ini menunduk dan tiba-tiba Mas Edi ini memalingkan mukanya ke arah Mas Alam dengan tatapan kosong, wajahnya yang sedikit pucat. Mas Edi ini tersenyum dan senyumnya ini benar-benar menyeramkan sekali. Seketika itu Mas Alam ini diem dan seperti kayak ketakutan melihat Mas Edi ini. Di sini Iksan ini memang melihat bahwa di area lehernya Mas Edi tersebut memang seperti ada luka lebam atau memar, dan itu seperti melingkar di lehernya. Tapi karena kemarin Iksan ini bertanya kepada Mas Edi dan Mas Edi ini tidak menjawab, tidak merespon, akhirnya si Iksan ini tidak berani untuk bertanya kembali dan cenderung memang diem. Jadi suasana malam itu, tongkrongan ini terasa hening sekali. Teman-teman yang lain ini seperti memang benar-benar tidak nyaman dan ada rasa ketakutan dengan Mas Edi tersebut, karena memang ini termasuk hal yang sangat aneh. Tongkrongan tersebut memang benar-benar hening. Beberapa saat kemudian Mas Edi ini mencoba mencairkan suasana di tongkrongan tersebut dengan cara mengajak mereka ini untuk bermain kartu. Akhirnya mereka pun bermain kartu, tapi tidak dengan Iksan. Iksan ini tetap diem dan sambil melihati Mas Edi. Mas Edi ini hanya menunduk terus dan gak ngomong apapun, gak ngomong sepatah kata pun. Dan Iksan ini pun akhirnya membuat kopi di dalam kamarnya. Iksan ini membuat kopi untuk teman-temannya, dan di sini Iksan ini memang membuat kopi satu teko dan mengeluarkan satu gelas di situ. Waktu itu dibawalah keluar dan dituangkanlah. Di sini Iksan ini iseng bertanya, "Mas Edi mau kopi?" Mas Edi hanya diem, tapi dituangkanlah kopi tersebut oleh Iksan. Kopi tersebut baru aja selesai masak dan masih panas. Akhirnya dituangkan dan diberikan kepada Mas Edi. Di sini teman-teman yang lain ini pada kaget karena Mas Edi ini tidak mengambil gelas yang dituangkan oleh Iksan, tetapi teko yang masih penuh dengan kopi panas tersebut dan langsung meminumnya secara langsung, dan itu dihabiskan di depan teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya ini melihat pemandangan tersebut ini ngeri karena kopi tersebut ini baru aja selesai masak, masih panas. Tapi pada saat itu juga langsung dihabiskan oleh Mas Edi tersebut. Setelah minum kopi tersebut, Mas Edi ini melihat ke arah mereka semua dan tersenyum. Bahkan terlihat sekali masih ada sisa-sisa bekas kopi yang tumpah di mulutnya tersebut. Di sini Mas Salam pun ngomong, "Kowe iki gendeng, Ed." Aneh. Gak berapa saat Mas Edi ini berdiri dengan tetap dengan tatapan kosong dan membalikkan tubuhnya kembali ke dalam, masuk ke dalam kamarnya. Kriek, berawak. Dan di sini teman-teman ini saling bertanya satu sama lain. Iksan masih ingat benar-benar tentang kejadian tersebut
Dan Iksan ini menceritakan kepada Mas Alam tentang apa yang terjadi pada saat Iksan ini hendak tidur kemarin. Waktu itu diceritakanlah kepada Mas Alam. Mas Alam ini hanya bisa diem dan sambil ngomong. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi dengan Edi. Tapi memang Edi ini bener-bener aneh banget. Apalagi dia itu keluarnya selalu malam. Dan hampir setiap hari ketika Mas Alam ini siang di kos tersebut, tidak pernah melihat Mas Edi tersebut ada. Setelah Iksan bercerita tentang kejadian-kejadian aneh pada saat kemarin itu, di sini Iksan ini ngomong kepada Mas Alam, "Mas, boleh nggak saya tidur di tempatnya Mas, di kamarnya Mas? Aku bener-bener takut Mas atas kejadian kemarin itu." "Oh ya udah nggak apa-apa, kamu tidur aja di kamarku." Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol, main kartu dan lain-lain. Dan nyampe larut malam, mereka ini balik ke kamarnya masing-masing. Dan Iksan ini ikut dengan Mas Salam untuk menginap di kamarnya tersebut. Akhirnya Mas Salam dan Iksan ini masuk ke dalam kamar kosnya. Pada saat mereka tidur, si Iksan ini mendengar klodak. Dan suara itu seperti ada dari dalam kamarnya Iksan tersebut. Karena memang kamar Iksan dan kamar Mas Alam ini bersebelahan. Di sini dibangunkanlah Mas Alam. Mas. Oh, ada apa? Mas, ada orang Mas di dalam kamarku Mas. Didengarlah suara tersebut oleh Mas Alam. Dan memang terdengar sekali di situ ada suara orang beraktivitas di dalam kamarnya Iksan ini. Terus ditanya sama Iksan, "Loh lah kamu kemarin kunci nggak kamar kamu?" "Loh iya Mas, ku kunci, ini kuncinya aku bawa." "Ya udah yuk kita cek aja langsung." Mas Salam dan Iksan ini pun memutuskan untuk mengecek kamarnya Iksan tersebut. Ketika mereka ini di depan kamarnya si Iksan, terdengar suara kriek brak. Mereka berdua ini bingung karena ketika di kamar Mas Salam, yang mereka dengar ini suara tersebut seperti berada di kamarnya Iksan. Tapi ketika mereka cek di depan kamarnya Iksan, terdengar suara pintu tersebut dari suaranya pintu kamarnya Mas Edi. Nah, akhirnya mereka ini pun membuka kamarnya Iksan tersebut. Ketika dibuka, ternyata tidak ada apa-apa di situ. Semuanya masih dalam keadaan seperti semula, tidak ada juga hal-hal yang berantakan. Mas Salam ini pun ngomong, "Kamu tadi nggak waktu kita di depan kamarmu tadi, itu seperti suara bunyi pintu tertutup dari kamarnya si Edi. Jangan-jangan itu ulah si Edi." Dan mereka pun ini memutuskan untuk mencek kamarnya Mas Edi. Ketika mencoba membuka gagang pintunya Mas Edi, krak, dan diketok, Edi." Nggak ada jawaban sama sekali dari kamarnya Mas Edi tersebut. Mereka pun ini mengintip ke arah kamarnya Mas Edi. Ketika mereka mengintip ke arah kamarnya Mas Edi, terdengar bunyi suara barak. Ternyata kamarnya Iksan ini yang tadinya belum ditutup, itu tertutup sendiri. Seperti ada yang menutup dari dalam kamarnya Iksan tersebut. Mereka ini pun langsung kaget dan lari ke arah kamarnya si Iksan. Ketika mereka hendak masuk, pintu tersebut terkunci. Iksan ini memang penakut, jadi Iksan ini gemetar di situ. Tapi tidak dengan Mas Alam. Mas Alam ini bilang, "Ini benar-benar ada yang aneh, ini ada yang gak beres ini. Udah yuk kita balik aja ke kamarku, gak usah dipeduliin hal-hal aneh ini, udah biarin aja." Akhirnya mereka pun berjalan ke kamarnya Mas Alam tersebut. Di sini Mas Alam ini duluan dan di belakangnya itu si Iksan. Ketika Mas Alam ini sudah masuk ke dalam kamarnya dan diikuti oleh Iksan, tiba-tiba ada yang menarik bajunya Iksan dan seketika itu pintu kamar dari Mas Salam ini tertutup sendiri, barak, dan Iksan pun tertarik jatuh dan terlihat dari arah depan kamarnya Mas Edi ini ada sosok bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya Mas Edi tersebut. Itu juga seperti berbunyi krek brak. Seperti ada yang menutup pintu di situ. Iksan di sini pun teriak-teriak, "Mas, tolong Mas." Mas Salam pun ini juga sedikit kaget dengan kejadian tersebut. Pintunya seperti ada yang menutup sendiri dan si Iksan tersebut jatuh. Ditariklah Iksan tersebut masuk ke dalam kamar. Akhirnya dikunci pintunya sama Mas Salam dan mereka ini pun di dalam situ mereka menenangkan diri.
Mereka pun sedikit tenang karena sudah berada di dalam kamarnya Mas Alam tersebut. Tapi seketika itu terdengar bunyi tok 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 tok. Ternyata ada suara dari luar. Woi, ono opo kok rame? Ternyata itu adalah suara teman mereka, tetangga kamar kosnya tersebut. Akhirnya dibukalah sama Mas Alam. Ternyata itu adalah Mas Doni. Terus Mas Doni ini bilang, ada apa kok rame banget, teriak-teriak malam-malam. Dan akhirnya Mas Doni ini pun masuk ke dalam kamarnya Mas Alam. Di situ diceritakanlah oleh Ihsan dan Mas Alam ini tentang kejadian-kejadian yang baru saja mereka alami. Mas Doni ini pun orangnya penakut. Karena mendengar cerita tersebut dari mereka, Mas Doni ini takut untuk tidur sendiri. Dan dia bilang, gara-gara kalian cerita kayak gini aku jadi takut tidur sendiri di kamarku. Aku ikut tidur di sini aja deh. Jadi pada malam itu mereka bertiga ini tidur di kamarnya Mas Alam tersebut. Tentu saja Mas Alam ini tidak keberatan karena memang Mas Alam ini juga sedikit takut karena kejadian-kejadian barusan. Di sini mereka bertiga pun melanjutkan untuk tidur di kamarnya Mas Alam tersebut dan mematikan lampunya. Mereka pun mematikan lampunya dan berusaha untuk tidur. Gak berapa lama lampunya ini menyala sendiri. Jadi lampu kamarnya Mas Alam tersebut menyala sendiri dan mereka berdua ini bangun. Siapa yang nyalain lampunya? Gak tahu, gak ada kok, nyala-nyala sendiri. Dan di situ terlihat tombol lampu yang ada di dinding itu bergerak sendiri, cedak 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 cedak, diikuti dengan lampu yang hidup mati hidup mati. Mereka ini pun takut dan berusaha untuk keluar kamar. Mereka ini pun teriak-teriak di dalam kamar tersebut sambil menunggu Mas Alam ini membukakan pintunya. Ketika Mas Alam ini sudah selesai membukakan pintunya, terdengar suara keran yang ada di kamar mandinya Mas Alam tersebut ini bunyi sendiri. Mereka ini pun semakin takut di situ dan gak tahu mau kemana. Mereka ini teriak-teriak, terutama Mas Doni ini teriak paling kenceng. Mas Doni ini teriak-teriak gak karuan di situ dan membangunkan teman-teman yang ada di kamar-kamar lain. Mereka ini keluar. Ada apa? Ada apa? Di sini Mas Doni ini ngomong kepada mereka semua, "Oi, ono gendruwo nih, kos iki ono gendruwo nih. Ada hantunya di kos ini, ada hantunya." Dan akhirnya ditenangkanlah sama mereka semua. Ketika keadaan sudah mulai tenang, di sini Mas Alam ini ngomong kepada Doni, "Don, kita tidur di kamarmu aja yuk." Akhirnya Doni ini mengiyakan dan mereka bertiga ini tidur di kamarnya Mas Doni tersebut. Dan nyampe esok hari tidak ada kejadian aneh-aneh yang terjadi di dalam kamarnya Mas Doni itu.